Bapak terima kasih. Bapak kami memuji dan memuliakan nama, meninggikan akan Engkau, dan pujilah nama-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari para firman. Layakkan kami bila setiap kebenaran firman Tuhan ini jatuh di tanah-tanah hati yang baik, di tanah hati yang teguh, dan benih firman itu menghasilkan buah di dalam nama Tuhan kami, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Kami mengikat, memantahkan setiap roh jahat dalam nama Tuhan kami. Semua penghalang kami kebaskan, mantra sihir kami patahkan dan tidak berkuasa. Darah Yesus membasuh hati ini, membungkusi setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus HaMashiach. Amin. Saya persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, pagi hari ini sekalipun cuaca agak kurang baik, tetapi sebenarnya ini juga merupakan satu ujian buat kita. Apakah kita ini menghadapi tantangan ini akan terus untuk maju, atau kita mau tetap tinggal di rumah karena mungkin ada gerimis, mungkin ada langit yang kurang begitu bersahabat, ada awan gelap dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa ada dan beribadah, itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Karena tidak semua orang itu mau untuk sungguh-sungguh. Jadi mari kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang hari ini adalah, saya mengambil satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 16. Inilah masa raya kita menyambut kedatangan Yeshua HaMashiach. Ya, kedatangannya yang pertama itu sudah, yaitu yang kita rayakan sebagai Natal. Ya, nah kita akan melihat supaya kita tahu bahwa akan ada kedatangannya yang kedua, yaitu Dia akan datang, saudara. Tapi tidak menginjakkan bumi, tetapi di awan-awan, dan akan menjemput saudara dan saya. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita, Raja di atas segala raja. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama membacanya. Lukas pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Mari saya undang berdiri, kita baca bersama-sama. Saya akan baca yang genap, saudara membaca yang ganjil, ya. Kalau yang ada masih di luar mungkin bisa masuk, ya. Jadi untuk yang sekolah minggu, ya, nanti biar mereka guru dan mungkin ada seorang yang membantu, ya. 1, 2, 3. Gembala-gembala, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9. Ya, 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan
menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, Kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Elohim kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saya persilakan duduk. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, masa raya Natal itu orang sering menyebutnya dengan masa Advent. Masa Advent ini adalah masa persiapan di mana orang sebagai orang percaya kepada Tuhan itu mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan daripada Tuhan. Nah, Advent itu sendiri berasal dari kata Adventus yang artinya kedatangan. Ya, masa di mana kita itu mempersiapkan. Jadi yang pertama itu Natal itu berbicara tentang kedatangan Tuhan, yaitu Yesua HaMasiah lahir di bumi. Tadi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu di kota Daud Tuhan dan Juru Selamat, yang kita sebut namanya Yesus. Kalau bahasa aslinya itu adalah Yesua HaMasiah, seperti itu. Nah, saudara, ini sebenarnya bukan dengan tiba-tiba, tidak. Tetapi ini adalah merupakan nubuatan dari kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama itu ada lebih dari 11, ya. Memang kalau kita lihat itu cuma 11, tapi saya percaya lebih dari itu, ya. Itu menubuatkan tentang kedatangan daripada Yesua HaMasiah, di mana dia lahir di bumi, yang kita tahu bahwa para gembala itu kaget, terkejut, dan takut pada saat malaikat itu memberitakan, "Jangan takut, sebab ada kesukaan besar untuk semua bangsa." Dan inilah, saudaraku, masa di mana setiap orang merayakan kembali, mengingat kembali bagaimana Tuhan kita, Yesus Kristus itu datang ke dunia. Nah, saudara, itu adalah yang pertama yang kita sebut Natal. Kemudian kedatangannya yang kedua, Tuhan Yesua HaMasiah yang kedua itu dalam Kisah 1 ayat yang ke-11. Coba tolong Bapak baca. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Itu dikatakan dengan jelas sekali bahwa Yesus yang naik itu akan turun kembali. Dia akan datang kembali ke dunia ini. Tapi tidak dalam keadaan sebagai bayi, tetapi dalam keadaan sebagai raja, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, sebagai raja di atas segala raja. Silakan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Iya, jadi dia akan datang kembali sama seperti kamu melihat dia naik. Jadi peristiwa kenaikannya ini juga bukan lip service, tetapi kenaikan daripada Tuhan kita Yesus Kristus ini disaksikan oleh sekian ratus, ya, orang daripada pengikut, daripada murid
masjid, ya. Dan memang waktu itu waktu Salahuddin masuk dan menguasai Yerusalem itu, daerah-daerah itu memang dikuasai oleh beberapa ya, orang-orang Islam. Dan itu di sana ada masjid, dan di mana tempat Yesus naik itu, Yesua naik ke surga itu, ada di tempat itu. Dan itu orang bercerita dari turun temurun, kemudian sejarah juga mencatat seperti itu. Nah, saudara, kita harus percaya bahwa Yesus yang datang ke dunia ini, lalu dia kemudian mati dan naik ke surga, itu adalah bukan berita bohong, tetapi itu berita yang sesungguhnya. Sejarah mencatat, yaitu sejarawan Cornelius Tacitus, kemudian Suetonius, kemudian Flavius Josephus, Agapius itu mencatat. Sejarawan-sejarawan dari Mesir juga mencatat. Jadi bukan berita hanya lip service, bukan berita bohong, tetapi fakta itu membuktikan seperti itu. Jadi, saudaraku, apa yang ditulis dalam Alkitab ini adalah kebenaran. Ini adalah firman, dan ini adalah kebenaran. Dan kebenaran yang sangat hakiki. Seperti itu. Nah, saudara, itu kedatangannya, ya, satu ayat saja saya ambil, yang dalam Perjanjian Lama itu tidak perlu saya baca karena itu terlalu banyak. Ya. Saudara, jadi itu nubuat. Nubuat itu kalau dalam bahasa lain adalah ramalan. Tetapi kalau nubuat itu dihasilkan oleh Roh Kudus, tetapi kalau ramalan itu dihasilkan oleh manusia. Itu bedanya di situ. Jadi kalau nubuat, ya nubuat itu dihasilkan oleh karena dorongan Roh Kudus. Seperti itu. Nah, fokus kita, tema sentral nasional adalah Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kita akan lihat yang pertama adalah kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi. Saudara, kalau kita berbicara kemuliaan, ya, itu kita berbicara tentang keagungan, keluhuran, kehormatan, suatu kondisi, suatu keadaan yang mulia, suatu keadaan yang agung. Saudara, mari itu ibu itu suruh masuk. Ada ibu Mama Kafia suruh masuk. Satu keadaan yang mulia, satu keadaan yang agung dan luhur. Nah, saudara, Bapak Gembala pernah sampaikan bahwa kita harus masuk di dalam kemuliaan. Memang kalau kita masuk di dalam kemuliaan ini tidak semudah dari apa yang kita pikirkan. Karena kalau kita berbicara tentang kemuliaan, itu ada proses. Ya toh? Ada proses. Dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, saudara. Saudara bisa bayangkan, itu ada proses di mana orang itu melalui namanya padang gurun. Padang gurun inilah sebenarnya yang membentuk dan memproses kita. Mungkin Tuhan izinkan kita ada dalam kesakitan. Tetapi Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa kalau engkau sakit,
kesakitan atau penderitaan penyakit seringkali itu menjadi penghalang. Kita harus berkata, karena iman itu percaya, sekalipun kita belum melihat. Dan itu Tuhan akan buktikan. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ada prosesnya. Di proses mungkin saja disinggung, ya, disinggung orang, lalu ada difitnah, melakukan satu tindakan-tindakan yang saudara tidak lakukan, tetapi orang menuduhkan saudara. Saudara dibuat sakit hati, saudara dibuat kecewa. Yaitu proses. Itu kita ada dalam satu proses di padang gurun. Di mana padang gurun itu ada ular beludak, ada binatang-binatang buas yang lain, ya, ada singa, ular tedung, dan lain sebagainya. Dan itu adalah bayangan daripada bagaimana iblis bekerja untuk memproses. Itu semua diizinkan terjadi, bukan karena semua diizinkan terjadi, bukan karena kita ini hebat, tidak. Tetapi memang Tuhan mau supaya karakter kita itu menjadi karakter ilahi. Kalau kita percaya sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan membiarkan. Nah, kemuliaan Tuhan inilah yang harusnya kita masuk. Kalau minggu yang lalu kita pernah profetik untuk pindah. Karena apa? Karena banyak orang yang putar-putar ini di padang gurun ini. Putar di situ. Saudara harus segera keluar dan pindah. Saudara harus berani berkatakan, kalau dulu cara pikir saudara itu pikir dunia, bagaimana bisa berhasil dan lain sebagainya di dunia ini. Tetapi sekarang kalau saudara pindah, saudara berpikir seperti Kristus berpikir. Itu tidak ada yang sulit untuk saya berhasil. Tidak ada yang sulit untuk saya bisa meraihnya. Tidak ada yang sulit untuk saya bisa sembuh dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita di dunia ini, kita selalu akan berkata, masih untung kalau kita pergi ke dokter kalau sakit. Tapi kalau pergi ke dukun, itu persoalan. Itu merupakan kekejian di mata Tuhan, karena kutubnya itu ada. Nah, seperti itu. Saudaraku, mari, jangan sampai itu kita lakukan. Kita harus pindah kepada kemuliaan. Nah, di dalam kemuliaan ini semuanya itu ada. Saudara mau apa? Mau pangkat, mau kedudukan, mau kebutuhan-kebutuhan saudara apa saja, itu akan dipenuhi kalau saudara sudah ada dalam kemuliaan. Akan dipenuhi. Jadi kalau Tuhan berkata, Elohimku, Bapakku, Yeshua Masiah, Yesus Kristus yang aku percayai dan aku imani, Dia akan memenuhi segala kebutuhanku. Itu benar-benar akan terjadi. Kalau saudara ada firman contoh saya, kalau saudara menabur, saudara akan menuai, itu benar-benar akan terjadi. Nah, tergantung dari percaya kita kepada Tuhan. Nah, untuk kita percaya saja itu tidak mudah. Sangat-sangat tidak mudah. Sulit untuk kita percaya sungguh-sungguh. Karena masih ada kata jangan-jangan. Jangan-jangan itu, contoh saja, tatkala Elia berkata kepada seorang janda, buatkan aku sepotong roti bundar. Lalu janda itu berkata, Tuhan, di rumahku, aku sekarang sedang mencari kayu bakar dan di rumahku cuma ada tepung dan sedikit minyak.
saya kasih hamba Tuhan ini, waduh nanti saya makan apa? Lalu bagaimana? Saudara, itu pola pikir dunia. Tapi kalau saudara ada dalam kemuliaan, saudara akan bilang, iya Tuhan, saya mau. Berapa banyak saudara yang mengatakan dan mendengarkan firman Tuhan, saya mau seperti itu. Saya mau yang seperti itu. Saya mau Tuhan yang seperti itu. Yang seperti firman Tuhan katakan. Itu pola pikir. Mana mungkin pendeta ini bicara seenaknya saja. Itu tidak mungkin. Itu saudara ada di dunia, bukan ada di kemuliaan. Saudara masih menggunakan pola pikir dunia. Karena saudara pakai logika. Tidak mungkin. Omong kosong. Saudara. Makanya pada saat Yesus itu diberitakan, orang itu tidak percaya. Orang ateis, komunisme itu tidak percaya. Dan orang yang fasik di luar Tuhan itu tidak percaya. Mereka tidak percaya sama sekali. Bisa mengerti menurut saya? Mereka tidak percaya. Hanya orang-orang yang bodoh yang mau percaya kepada Yesus Kristus, yang mau percaya kepada Yeshua Mashiach. Mana ada orang lahir tanpa hubungan suami istri? Mana ada? Tidak ada. Itu dunia. Tetapi kalau saudara ada dalam kemuliaan, bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Roh Kudus menaungi Maria dan Maria hamil. Maria mengandung oleh karena Roh Kudus, Ruach HaKodes. Jadi kembali lagi, kalau saudara bilang tidak mungkin. Saudara. Lalu yang kedua, itu tadi alasan yang pertama. Yang alasan yang kedua apa? Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Mana? Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan juru selamat. Tetapi waktu kita di kemuliaan, Yesus sudah mati di atas kayu salib, menggantikan saya. Kalau saya hidup ini karena anugerah, kalau saya hidup ini karena kemurahannya, kalau saya hidup ini karena kasih karunia-Nya. Beda cara kita memandang, perspektif kita itu beda di dunia dengan ada di dalam kemuliaan. Di dalam kemuliaan ini semua ada, dan saudara punya kuasa di dalam kemuliaan untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa itu menjadi bisa. Amin. Dunia berkata gini, orang modelnya seperti begini, mana mungkin mau jadi anggota DPR? Halah, kan gitu. Mana mungkin? Tetapi Tuhan bilang, kalau aku mengangkat engkau, siapakah yang dapat menurunkan kamu? Betul atau salah? Kalau aku yang meninggikan engkau, siapakah yang dapat menurunkan? Tidak ada. Kalau aku yang sudah membuka pintu, kata Tuhan, siapakah yang akan dapat menutupnya? Tidak ada. Amin. Nah, pemahaman seperti ini, saudara, di dalam kemuliaan ini, itu ada keagungan, ada keluhuran, kehormatan, suatu keadaan yang mulia, yang agung, dan semua itu ada di dalam kemuliaan. Jadi saudara jangan berpikiran sempit. Kemuliaan. Kalau saya sebagai anak-anak sekolah bagaimana? Saudara percaya saya ada dalam kemuliaan. Apa yang saya lakukan? Saya percaya bahwa Tuhan menyertai. Apa yang aku kerjakan, sekalipun aku masih belum bisa, nanti aku akan bisa. Bukan karena aku. Lalu orang bilang, memang kamu ini orang goblok, jadi selamanya diajar tetap goblok, kan begitu. Ini dunia punya. Saya seringkali juga masih berkata demikian.
Yonatan ini. Sekalipun saya lihat Yonatan ini begitu hebat buat manuver, wah macam-macam saudara. Tetapi saya tetap berkata, kamu anak yang hebat, kamu anak yang luar biasa. Yonatan, kamu akan jadi anak yang menjadi berkat. Hikmat pengertian akan menyertai kamu. Tuhan bisa ubah. Kalau Tuhan itu bisa ubah dalam sekejap. Karena manusia itu Tuhan yang punya. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita ada dalam kemuliaan, itu tidak ada yang sulit. Amin. Tinggal saudara. Nah, kalau saudara profetik, saudara berkata-kata, orang dunia berkata, kok itu banyak bicara sampai mana mungkin. Ini orang dunia berkata mana mungkin. Kalau kau profetik, lalu kau berkata, Tuhan, dompetku tidak pernah kosong, rekeningku, sebutkan nomor rekeningmu, namamu, Septina Faknik, nomor rekening BRI sekian, itu tidak pernah kosong, itu selalu ada. Desi Miranda Up, ini selalu rekeningnya di mana, di BRI kah, di mana? Ini Ibu Simon Bise, nomor rekeningnya berapa, sebutkan, nggak pernah kosong, ini selalu ada. Itu akan jadi. Nanti caranya bagaimana? Jangan tanya caranya, karena Tuhan punya cara itu tidak bisa kita pikir dengan pikiran kita. Aku mau jadi anggota DPR, tapi aku tidak punya uang. Tuhan, ini nomor rekeningku. Heni Anggrainum Arwan, nomor rekeningnya berapa? Sebutkan, tulis. Kau ngomong dengan Tuhan, katakan saja. Ini rekening nanti akan terisi. Tidak tahu bagaimana caranya ini terisi. Karena itu bukan pikiran, itu bukan ranah kita. Bagaimana caranya Tuhan mengisi. Tahu-tahu kling, tahu 2 juta, tahu-tahu kling lagi 500. Saya kemarin itu dapat kiriman 500 ribu, itu saya bingung. Ini orang dari mana yang kirim 500 ribu? Betul, saudara. Saya tanya sama istri saya, siapa ini? Baru berapa hari kita telusuri, baru kita tahu, seperti itu. Itu contoh saja. Nah, saudaraku, itu ada dalam kemuliaan. Jangan kau pikir susah, jangan kau pikir miskin. Waduh, saya ini tidak punya apa-apa, saya ini miskin. Jangan kau pikir, berkat Tuhan selalu ada. Tuhan yang memberkati saya. Karena Tuhan adalah gembalaku yang membawa aku ke padang rumput hijau. Amin. Aku tidak akan kekurangan. Sekalipun aku sulit, tetapi aku percaya Tuhan tetap yang akan menolong. Amin, saudara. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau perlu saudara banyak tertawa, banyak bersukacita, karena sukacita itu sebenarnya membuka pintu berkat. Tetapi kalau saudara bersungut-sungut, itu yang jadi persoalan. Saudara, jangan bersungut, jangan berbantah, karena itu jadi persoalan. Nah, saudara, ini berbicara tentang kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi. Bagi setiap saudara. Saya ulang kembali Yesaya 60 ayat yang kedua. Kegelapan menutupi bumi. Coba tolong baca Pak. Yesaya 60 ayat yang kedua. Yesaya 60 ayat yang kedua, perikop kemuliaan Sion yang akan datang. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Sebab sesungguhnya kegelapan itu menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kekelaman itu menutupi bangsa-bangsa. Kekelaman itu berbicara tentang sesuatu yang kelam. Itu berbicara tentang
sana. Oke. Tetapi terang Elohim terbit atasmu, Tetapi terang Elohim, terang Tuhan itu terbit. Terus? dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, Tuhan itu mau kita itu ada dalam terang Tuhan dari di dunia ini yang gelap, penuh dengan kegelapan dan kekelaman ini, saudara melangkah, pindah ke kemuliaan, di mana saudara ada dalam terang. Kegelapan memang ada. Nanti saudara lihat bangsa-bangsa akan kelaparan, saudara lihat bangsa-bangsa akan ada dalam bencana. Tetapi saudara tidak, saudara akan aman di dalam Tuhan. Karena inilah kerajaan surga, supaya engkau menjadi nyata benar. Nyata benar di mana kemuliaannya itu ada dalam hidup. Nah, di dalam kemuliaan itu ada kuasa yang besar dalam hidup. Kuasa yang besar. Siapa yang percaya? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat dunia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Siapa yang percaya? Yang percaya itulah, saudara, yang diperhitungkan. Yang tidak percaya hidupnya. Nah, terang Tuhan itu ada di dalam dia, dan kemuliaannya itu ada di dalam Yesua HaMashiach. Saudara harus ada di dalam dia dan tinggal di dalam Yesua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, yang kedua adalah damai sejahtera. Jadi saudara, ini, ya toh, setelah kemuliaan ini ada damai sejahtera di bumi, di antara manusia. Saudara dan saya itu memang ditetapkan untuk ada di dalam damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini berasal dari kata damai dan sejahtera. Damai itu tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan, suatu keadaan yang tidak bermusuhan, tentram, tenang, dan aman. Sejahtera itu aman sentosa, makmur, selamat, terlepas dari segala gangguan, kesukaran, selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Ini kerajaan surga, saudara. Suatu keadaan damai sejahtera, satu kondisi tentram, tenang, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan, aman, selamat, sentosa, dan makmur, tidak kekurangan satu apapun. Itu damai sejahtera. Ini definisi saya dapat dari Tuhan seperti itu. Nah, saudara, kalau kita berbicara Roma 14 ayat 7, Roma 14 ayat 7. Roma 14 ayat 7. Itu kerajaan Elohim, kerajaan surga, itu terdiri dari tiga ini. Terus baca. Terdiri dari tiga ini. Roma 14 ayat yang ke-7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Roma 14 ayat 7. Ya. Betul. Ya, terus. Saya ulangi lagi ayat yang ke-7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Kayaknya mungkin saya keliru, Pak. Bentar ya. 14 ayat 17 itu kurang angka 1. Roma 14 ayat yang 17. ke-17. Ya. Sebab kerajaan Bapa Yahweh bukanlah soal makan dan minum, Bukan soal makan dan minum, bukan soal berkat, makan dan minum, terus tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sudah sampai di situ. Jadi saudaraku, tiga ini, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh karena Roh Kudus.
harus belajar bagaimana menjalani hidup ini di dalam tiga ini, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Jadi sumbernya adalah ini, saudara. Ya. Aduh, ini nggak kelihatan ini ya. Yeskiel 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, saya baca saja Pak. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, itu nyambung, itu ada damai sejahtera. Ya. Dan akibat daripada kebenaran itu adalah orang itu tenang, orang itu tentram, orang itu sentosa, selamat untuk selama-lamanya. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan. Ini pernyataan. Yesus Masih menyatakan dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapakku di surga. Tidak ada seorang pun yang dapat masuk surga kalau tidak melalui aku. Sebab Yesus adalah pintunya. Kalau kita berbicara tabernakel, ini ada di baliknya itu, kita ada pintunya. Ya, kita berbicara di halaman. Dan kita berbicara juga masuk sedikit di ruangan suci yang kita sampaikan firman. Lalu ada lagi di sini Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32 dan 30. 36. Tinggal di dalam firman itu menjadi muridnya Tuhan. Kamu akan mengetahui kebenaran. Coba Pak baca Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30. Yohanes pasal 8 31, 32 ayat yang ke-31. ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 17 ayat 17. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Iya. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu adalah kebenaran. Firman itu adalah Yeshua HaMashiach sendiri, dan Yeshua HaMashiach itu adalah kebenaran. Kalau engkau tinggal masuk di dalam kemuliaannya, tinggal di dalam Dia, hidup bersama dengan Dia, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita ada di dalam kebenaran. Kita ada, saudaraku, di dalam damai sejahtera. Kita ada di dalam sukacita oleh karena Roh Kudus. Ya. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman-Mu itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Iya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, Ya. penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Cukup. Jadi saudara, Tuhan Yesus ini adalah firman yang menjadi manusia. Di mana Dia ini ada dalam kemuliaan. Kalau kita hidup bersama dengan Dia, bersama dengan Yesus HaMashiach, berarti kita ada dalam Christ in. Itu kalau Yesus ada dalam diri kita, berarti kita ada dalam kemuliaan. Dan kemuliaan itu yang akan membuat saudara berjalan dalam kebenaran. Membuat saudara dimerdekakan
Yeshua HaMasyiah yang akan membuat saudara terus bertumbuh di dalam damai sejahtera. Jadi di dalam Yesus itu kita ada di dalam damai sejahtera, ada dalam kebenaran, dan ada dalam sukacita oleh karena Roh Kudus. Jadi kalau menyanyi saudara bersukacita, oh bersukacita, toh. Nah, ada yang pikir balik apa itu? Karena sukacita tidak ada masalah. Begitu. Itu adalah ada di dalam kemuliaan. Amin. Nah, seperti itu. Jadi ini, wah, sudah nggak lihat lagi. Yesaya pasal yang ke 48 ayat 13. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, yaitu firmanku, maka damai sejahteramu. Jadi kalau kita dengar firman, maka dengar firman dan firman itu masuk, terus masuk, dan saudara respon, saudara menanggap firman itu, maka damai sejahtera ini akan seperti sungai yang mengalir terus, mengalir keluar, mengalir, yang tidak pernah kering. Jadi sungai itu mengalir dan tidak pernah kering. Ya. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Saudaraku, banyak orang ingin bahagia. Bahagia itu seperti damai sejahtera yang mengalir. Artinya begini, kalau saudara membuat orang lain bahagia, saudara sendiri akan bahagia. Amin, saudara. Jadi kalau saudara membuat orang itu senang, maka saudara sendiri juga akan senang. Selain orang yang saudara senangkan itu tadi, itu bahagia. Saudara menjadi penyalur damai sejahtera, di mana kebahagiaan itu saudara berikan kepada orang lain, dan saudara sendiri itu bahagia. Kita bisa memberi kepada orang yang kekurangan, itu kita bahagia. Orang yang saudara beri juga akan bahagia. Itu seperti sungai yang mengalir, dan itu tidak pernah kering. Terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Mazmur 119 ayat 165, besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Mencintai Taurat Tuhan itu ketentramannya, ketenangannya, damainya itu besar. Yesaya 26 ayat ketiga, yang hatinya teguh kau jaga dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ya, kalau kita mau unggul melalui Yeshua HaMasyiah, maka kita punya firman yang memberitakan damai sejahtera. Hidup kita dibenarkan karena iman, hidup kita ada dalam damai sejahtera dengan Elohim, yang karena Tuhan kita Yeshua HaMasyiah. Damai sejahtera yang telah mempersatukan. Ini Efesus 2 ayat yang ke-14. Dulunya kita berseteru, dulunya kita bermusuhan, tapi perseteruan, permusuhan itu sudah dihancurkan pada waktu Yeshua HaMasyiah itu mati di atas kayu salib, dan dia menyatakan diri, akulah Tuhan dan Juru Selamat. Itu berbicara tentang Yesus adalah pemilik kerajaan surga. Jadi kerajaan surga itu sendiri adalah damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran karena Roh Kudus. Seperti itu. Karena ada kebenaran yang palsu, yaitu dari setan, memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia, yaitu Yesus, mengadakan pendamaian melalui darah salib Kristus. Itu ada dalam kitab Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-20. Ya. Coba tolong berbaca Kolose pasal 1 ayat yang ke-20.
Kolose pasal 1 ayat yang ke-20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Jadi dia ini mempersatukan dengan cara merobohkan semua, merobohkan melalui dirinya yang mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita diperdamaikan. Tidak ada lagi tembok pemisah, tidak ada lagi jarak antara kita dengan Tuhan. Orang bisa dari pintu gerbang itu bisa langsung lihat surga. Ya, dari pintu gerbang ada pintu kemah dan kain tabir yang sudah terbuka, terbakar, itu bisa lihat surga langsung. Jadi jalan untuk masuk surga itu dipermudah dengan matinya di atas kayu salib. Karena tembok pemisah, karena tembok permusuhan itu antara manusia dengan Tuhan sudah dihancurkan. Sehingga kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan surga, kerajaan Elohim Yahweh, yang bukan soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita, oleh karena Roh Kudus. Amin. Kita ada dalam kemuliaan. Saudara berani katakan, saya ada dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Ayo katakan, saya ada dalam kemuliaan. Saya ada dalam kemuliaan. Di dalam Tuhan Yesus Hamasiah. Sebab firman-Nya tinggal di dalam saya. Sebab firman-Nya tinggal di dalam saya. Dan saya hidup dalam kebenaran. Dan saya hidup dalam kebenaran. Saya hidup dalam damai sejahtera. Saya hidup dalam damai sejahtera. Saya hidup dalam sukacita. Saya hidup dalam sukacita. Karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus Ada di dalam saya. ada di dalam saya. Saya menerima kuasa. Saya menerima kuasa Daripada Yesus Hamasiah. daripada Yesus Hamasiah. Dan saya percaya. Dan saya percaya Di dalam kuasa. di dalam kuasa Kemuliaan Tuhan. kemuliaan Tuhan Akan dinyatakan. akan dinyatakan Dalam hidup saya. dalam hidup saya. Amin. Amin. Saudara, jika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Amin. Amin. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kepadamu. Lukas 10 ayat 19. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular, untuk menginjak kalajengking, dan tidak ada yang membahayakan kamu. Tidak ada yang membahayakan hidup kita. Saudara susah-susah hidup di dunia ini. Katanya orang hanya mencari sesuap nasi. Tetapi saudara, kalau saudara ada dalam kemuliaan, kesusahan saudara, kesulitan saudara itu akan berbeda. Karena pola pikir kita di dunia dengan pola pikir kita di dalam kemuliaan itu beda. Kalau kita ada di dunia ini, pola pikir kita adalah logika. Kalau saya kerja keras baru saya dapat uang banyak. Tetapi dalam kerajaan surga tidak demikian. Kalau saya bekerja, saya mencari Tuhan, saya sungguh-sungguh cari Dia, saya memikirkan perkara yang di atas, saya melakukan firman-Nya, Tuhan akan memenuhi. Caranya bagaimana? Tidak tahu, tetapi itu akan selalu ada. Bagaimana berkat Tuhan itu selalu ada dalam hidup. Susah payah tidak menambahinya, kata firman Tuhan. Nah saudara, tembok itu sudah diruntuhkan. Tembok pemisah itu sudah diruntuhkan.
Sekarang saudara harus ada, karena Tuhan Yesus itu sudah merobohkan tembok pemisah. Pemisahmu dengan Tuhan itu adalah dosa. Pemisahmu dengan Tuhan itu adalah perkara-perkara yang tidak berkenan. Itu sudah dirobohkan melalui mati Yesus. Hanya tinggal saudara sekarang pindah. Di dalam kemuliaan ini saudara diproses, tetapi prosesnya beda dengan saudara ada di dunia. Orang di dunia harus bekerja keras siang dan malam dia baru bisa sukses. Tetapi di dalam Tuhan itu tidak demikian. Seperti itu. Nah saudara, mari. Tuhan itu damai sejahtera. Dan Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahtera terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan Yesua Hamasia menyertai saudara dan saya sekalian. Amin. Ini yang Tuhan mau. Kalau damai sejahtera itu ada, maka sukacita itu ada, maka kebenaran itu ada. Dan damai sejahtera itu mengalir seperti sungai mengalir, membuat saudara dan saya ada di dalam kebahagiaan. Orang di sekitar kita akan mengalami juga kebahagiaan. Saudaraku, mari tinggalkan semua cara dunia. Cara dunia itu ada yang sedikit tipu-tipu, ada sedikit berbohong, ada bohong putih, bukan bawang putih ya, bohong putih, tapi tidak ada bawang merah putih itu tidak ada. Tetapi yang ada itu abu-abu. Itu Tuhan tidak berkenan. Saudara berusaha, karena kita sudah ada dalam kemuliaan. Tatkala saudara buat kesalahan karena ada dalam kemuliaan, Roh Kudus akan berbicara. Ingat, Roh Kudus itu akan berbicara kepadamu. Tuhan akan berbicara. Karena saudara ada dalam kemuliaan. Tetapi kalau saudara ada dalam dunia, setan itu yang berbicara. Kalau orang menyakiti kamu, kau pukul dia. Sudah, pukul dia saja. Balas dia. Itu setan bilang begitu. Betulkah atau salah? Tapi kalau saudara di dalam Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihlah musuh, berkatilah dia. Beda. Tapi kalau di dunia kurang ajar, setan alas, anjing babi, itu semua binatang keluar semua. Gelisah. Saudara pernahkah merasa gelisah karena buat kesalahan? Saya itu pernah gelisah dan Tuhan, saya sudah buat salah. Seharusnya tidak saya buat, tetapi saya lakukan. Engkau yang tahu. Inilah kebodohan saya. Sering saya pernah berkata begini. Sekalipun demikian saudara, pada saat kita mengaku itu dengan cepat Tuhan itu memulihkan kita. Hanya mengaku saja. Nah, yang jadi persoalan itu kalau saudara tidak mau mengaku, itu yang jadi persoalan, itu yang jadi berkepanjangan. Karena setan yang ada di luar ini berusaha menuduh. Tuduhan dakwaan itu datang. Dan itu merepotkan kita. Kita hidup jadi tidak bisa damai sejahtera. Tidak bisa ada ketenangan, tidak bisa ada ketenangan. Yang ada adalah intimidasi. Saudara diintimidasi. Sekalipun saudara ada dalam kemuliaan, saudara diintimidasi. Setan bilang, apa kata saya? Kau akan kekurangan. Tidak akan ada kecukupan. Itu tidak mungkin. Itu bohong. Mana ada?
dengar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Saudara, beda. Jadi pola pikir kita dunia dengan pola pikir kita dalam kemuliaan, dalam kerajaan surga itu beda. Jadi, saudara harus paham dan mengerti akan hal ini. Nah, hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah ada dalam hatimu. Itu yang Tuhan mau dan Tuhan ingin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Hamasia memberkati saudara dan saya. Intinya adalah saudara dan saya itu seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, ya, kerajaan Yahweh adalah bukan soal makanan, bukan soal minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Di mana saudara tinggal di dalam Dia, firman-Nya tinggal di dalam saudara dan saya. Saudara ada dalam kemuliaan, saudara ada di dalam Tuhan. Itu luar biasa, itu hebat, itu dahsyat. Amin. Nah, saudara, lihat ini. Ya. Kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia. Itu akan terjadi, akan nyata. Amin. Pada waktu Yesua itu datang dan saudara menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Amin. Puji Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Saudara mungkin agak sedikit heran ya.